Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Jalan Salib. Jalan salibku mengikuti jalan salibmu. Perhentian yang ke-14. Yesus dimakamkan. Hidup peziarahan di dunia ini selesai saat dikuburkan. Saat kematian ditangisi, dan saat menuju ke tempat peristirahatan juga ditangisi. Setelah itu, kepergiannya dikenang dalam doa, dikunjungi makamnya, dan ditaburi bunga. Yang meninggal dan yang ditinggalkan, tetap ada relasi, tetap ada komunikasi, dan tetap ada semangat untuk saling mengasihi. Kematian Yesus menjadi puncak dari iman Katolik yang dirangkai dalam 3 kata ini: sengsara, wafat, dan kebangkitan. Bahkan sejak Minggu Palma, kita sudah diajak untuk melihat perjalanannya dari gerbang Yerusalem hingga kematiannya. Di situ atau dalam 1 minggu itu yang disebut dengan Pekan Suci, kita diminta untuk semakin aktif terlibat, bukannya jalan-jalan mengisi liburan panjang. Ya, kalau di tempat liburan, pergilah ke gereja. Kadang-kadang banyak yang absen dan mengatakan capek ketika sedang berwisata, sehingga tidak datang ke gereja. Aku sendiri membiasakan diri di waktu-waktu yang suci seperti itu, membiarkan diri untuk diperbaharui. Apa yang harus diperbaharui? Ya, imanku, ya, tingkah lakuku, ya, kaul-kaulku, dan yang paling penting adalah kesetiaanku menjadi muridnya Tuhan Yesus. Apalagi jika sudah ikut dalam misa Krisma, yaitu pemberkatan minyak dan pembaharuan janji imamat. Lalu dilanjutkan dengan perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan perayaan Paskah. Terasa betul ada transitus yang dialami. Setiap perayaan yang dihadiri begitu unik dan spesial. Dapat dirasakan betapa dekatnya Yesus dengan pengalaman kemanusiaan kita ini. Itulah sebabnya ketika aku diberi kesempatan berada di makamnya Yesus di tahun 2017, karena waktunya singkat dan dibatasi, maka aku hanya berdoa. Terima kasih ya Yesus atas segala pengorbananmu. Setiap titik darahmu begitu berharga. Satu tetesan saja darahmu telah menyucikan
hidupku. Dan derasnya darah-Mu hingga saat ini menyegarkan siapa saja yang percaya. Para sahabatku, demikianlah perjalanan salibku yang mengikuti jalan salibnya. 3 hari kemudian, dia akan bangkit. Pada saat itulah aku diutus untuk menjadi saksi atas kebangkitannya bersama para rasul dan Maria Magdalena. Tidak hanya aku yang diutus untuk menjadi saksi kebangkitan, tetapi juga kamu para sahabat diutus di mana saja untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita hening sejenak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.